Ini adalah tes khusus untuk para jenius. Kamu harus melewati ruangan ini tanpa menginjak kotak hitam dan putih di lantai. Hanya ada beberapa kotak kuning, tapi letaknya saling berjauhan. Garis pertama hanya melihat sebentar lalu berkata, tidak ada yang bisa melakukannya. Seperti dugaan, dia langsung tereliminasi. Garis kedua maju, dia melemparkan tali, mengaitkannya ke pintu seberang, lalu menyeberangi ruangan. Dengan bantuan tali itu, anak laki-laki ketiga sangat kuat. Dengan sekali lompatan ringan, dia langsung berhasil menyeberang. Sedangkan anak laki-laki keempat menemukan celah aturan. Dia menumpukan siku dan lututnya ke lantai, lalu merayap perlahan sedikit demi sedikit. Kini tinggal satu anak laki-laki terakhir. Dia hanya menatap ruangan itu, lalu berjalan lurus begitu saja. Ajaibnya, dia juga berhasil melewati tes. Semua orang terkejut. Anak itu berkata, masalahnya adalah tidak boleh menginjak kotak, tapi bentuk di lantai tidak sama panjang dan lebarnya. Jadi itu persegi panjang, bukan kotak. Penguji sangat puas lalu membawa mereka ke babak tes berikutnya. Di ronde ini, mereka harus melewati labirin dalam waktu 5 menit, lalu naik tangga untuk membunyikan lonceng di atas. Tapi hanya 3 orang pertama yang membunyikan lonceng yang akan diterima. Dengan bunyi lonceng, tes keempat resmi dimulai. Reni melihat tanda panah di setiap pintu, tapi tampak tidak memiliki pola. Saat itu, dia teringat ucapan ronda. Hanya dengan menutup mata dan merasakan dengan hati, jalan keluar bisa ditemukan. Ternyata tanda itu menggunakan huruf Braille. Sementara itu, Kate yang selalu mencari cara tak biasa, menggunakan kunci Inggris untuk membuka ventilasi, lalu merayap di dalamnya, langsung menuju garis akhir. Jack dengan ingatan kuatnya, mencoba satu jalur demi jalur dengan metode coba-coba. Tapi dia tidak sadar kalau White mengikutinya dari belakang. Saat Jack hampir keluar, White menjatuhkannya lalu berlari menaiki tangga lebih dulu. Reni mendengar keributan lalu datang menghampiri, tapi Jack mendesaknya agar segera pergi karena hanya tersisa 15 detik. Namun Reni tetap memilih tinggal menemani Jack. Pada akhirnya hanya White yang berhasil membunyikan lonceng tepat waktu. Padahal Kate tiba lebih dulu, tapi dia menolak membunyikan lonceng sendirian. Dia ingin menunggu yang lain agar bisa membunyikannya bersama-sama. Akhirnya bertiga mereka melangkah maju dan membunyikan lonceng bersamaan. Guru lalu mengumumkan tes berakhir. White justru tereliminasi. Dia tidak mengerti mengapa. Bukankah dia yang pertama membunyikan lonceng? Guru menjelaskan bahwa aturannya adalah 3 orang pertama yang membunyikan lonceng, bukan 3 individu tercepat. Mereka kemudian tiba di Akademi Jenius. Guru memberi soal, ada 3 saklar di dinding. Salah satunya mengontrol lampu di kelas lantai atas. Jika hanya boleh naik sekali, bagaimana cara mengetahui saklar mana yang benar? Siswa Loyo mencoba menjawab duluan, tapi terdiam karena tatapan tajam seorang gadis. Guru pun memintanya menjawab. Dia memberi jawaban asal dengan serius tapi jelas salah. Siswa lain juga mencoba tapi tetap tidak ada yang benar. Lalu Reni mengangkat tangan. Dia berkata, pertama tekan saklar pertama, tunggu 10 menit sambil menonton video ini. Lalu matikan saklar pertama, tekan saklar kedua, dan segera naik ke atas untuk melihat lampu. Jika lampu menyala, berarti saklar kedua benar. Jika lampu mati, sentuh bohlam dengan jari. Jika terasa panas, berarti sebelumnya sudah menyala. Jadi saklar pertama benar. Jika dingin, maka saklar ketiga yang benar. Guru langsung terkesan dengan Reni, tapi Kate memberi jawaban yang bahkan lebih sederhana.